Setelah hidupnya dihancurkan oleh mertua yang kejam dan pengkhianatan suaminya, Kirana kembali. Ia datang ke pernikahan mantan suaminya, bukan untuk memohon, melainkan untuk menuntut balas dendam. Dengan kekuatan dan strategi yang dimilikinya, ia siap membongkar semua rahasia kebusukan mereka di hadapan seluruh tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Angin desa yang sejuk membelai lembut kerudung berwarna pastel yang menutupi kepalaku, menyapa wajahku dengan kehangatan pagi yang menenangkan. Aku, Kirana, baru beberapa bulan menyandang status sebagai istri dari Bayu, pemuda tampan idaman desa ini. Pernikahan kami yang sederhana namun penuh cinta, diwarnai tawariang sanak saudara dan teman-teman, seolah menjadi awal dari dongeng indah yang selalu kudambakan. Sebuah janji suci yang kuucapkan di hadapan Tuhan, disaksikan oleh tetua desa dan keluarga besar, terasa begitu sakral dan mengikat jiwaku sepenuhnya pada Bayu. Dulu, aku selalu membayangkan hidup berumah tangga akan dipenuhi kebahagiaan dan kehangatan. Masakan sederhana yang kubuat dengan sepenuh hati selalu disantap lahap oleh Bayu, diiringi pujian tulus yang meluluhkan hati. Setiap sore, kami sering duduk di beranda rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil bercerita tentang hari-hari yang telah kami lalui. Tangan Bayu seringkali menggenggam erat tanganku, mengalirkan rasa aman dan cinta yang tak terhingga, membuatku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Namun, di balik senyum lebar dan pelukan hangat Bayu, perlahan-lahan mulai tersirat bayangan keruh yang berasal dari sosok Ibu Rahma, mertuaku. Sejak awal, beliau memang dikenal sebagai wanita yang sangat menjaga nama baik dan status sosialnya di desa. Segala hal harus tampak sempurna di mata orang lain. Dan baginya, aku, Kirana, dengan latar belakang keluarga sederhana, terasa kurang pantas mendampingi putranya yang berpendidikan tinggi. Aku selalu mencoba memahami dan beradaptasi dengan ekspektasi beliau yang tinggi, berharap suatu saat nanti hatinya akan luluh. Awalnya, komentar-komentar pedas yang terlontar dari bibir Ibu Rahma hanyalah bisikan-bisikan samar yang masih bisa kutepis dengan senyuman. Kirana, masakanmu kurang asin sedikit, atau kerudungmu itu terlalu polos, tidak cocok dengan menantu Pak Lurah, katanya dengan nada meremehkan. Aku selalu menunduk, mencoba mencerna setiap perkataannya dan berusaha memperbaiki diri, demi menjaga keharmonisan rumah tangga yang baru kurajut. Aku percaya, dengan kesabaran dan ketulusan, beliau akan melihat niat baikku. Bayu sendiri, pada awalnya, adalah pendukung terbesarku. Dia selalu menenangkan hatiku ketika aku merasa sedih atau tertekan. Jangan dengarkan ibu, sayang. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku mencintaimu apa adanya, bisiknya sambil mengusap lembut pipiku. Kata-kata itu selalu berhasil menumbuhkan kembali semangatku, memberiku kekuatan untuk terus bertahan dan menghadapi segala tantangan. Cinta kami terasa begitu kuat, tak tergoyahkan oleh apapun, atau setidaknya begitulah yang kupikirkan saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari perubahan kecil pada diri Bayu. Pujiannya semakin jarang kudengar, dan senyumannya tak sehangat dulu. Obrolan kami di beranda perlahan terganti dengan keheningan canggung, seolah ada dinding tak kasat mata yang mulai memisahkan kami. Ketika Ibu Rahma mulai mengeluh tentang hal-hal kecil, Bayu lebih sering memilih diam, pandangannya kosong menatap jauh ke depan. Keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata pedas mertuaku. Pernah suatu ketika, saat aku sedang menata hijab di cermin, Ibu Rahma masuk tanpa mengetuk dan mengkritik habis-habisan penampilanku. Wanita berhijab seharusnya tidak terlalu memikirkan penampilan. Cukup sederhana saja. Jangan sampai niatmu memakai hijab hanya untuk menarik perhatian, ujarnya dengan nada sinis. Aku terdiam, menahan perih di dada. Aku memakai hijab ini karena keimananku, bukan untuk pamer atau mencari pujian.
Penampilanku yang sederhana adalah cerminan dari hati yang ingin selalu tawadhu. Bayu yang saat itu sedang membaca koran di sudut ruangan, hanya berdeham pelan. Tak ada pembelaan, tak ada tatapan menenangkan yang dulu selalu ia berikan. Hatiku mencelos. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang terkoyak perlahan. Pertanyaan demi pertanyaan mulai berkelebat di benakku. Apakah cinta Bayu mulai memudar? Apakah aku memang seburuk itu di mata mereka? Aku mulai merasa tak berdaya, terperangkap dalam sangkar emas yang perlahan-lahan kehilangan cahayanya. Impian akan sebuah keluarga yang harmonis, penuh tawa, dan saling menyayangi, kini terasa seperti fata morgana di tengah gurun pasir. Setiap hari, aku merasa semakin terasing, seolah aku adalah orang asing di rumah tanggaku sendiri. Aroma masakan yang dulu selalu kuhirup dengan sukacita, kini terasa hambar. Bunga-bunga yang kutanam di halaman, yang dulu selalu kusirami dengan penuh kasih, kini tampak layu di mataku. Aku tahu, badai besar sedang menanti, dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya. Ketidaknyamanan itu semakin tumbuh setiap hari, seperti benalu yang perlahan mencekik pohon harapan. Aku berusaha keras untuk tidak menunjukkan kesedihan di hadapan Ibu Rahma, memaksakan senyum di wajahku meskipun hatiku menjerit. Aku tidak ingin dianggap lemah, apalagi oleh mertuaku yang tampaknya menikmati setiap tetes air mataku. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku adalah wanita yang kuat, yang tidak akan mudah menyerah pada keadaan. Namun aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Malam-malamku seringkali diisi dengan lamunan panjang, merenungi setiap kata dan perlakuan yang kudapatkan. Aku bertanya-tanya, di mana Bayu yang dulu sangat mencintaiku? Di mana Bayu yang dulu selalu siap sedia melindungiku? Sosoknya yang dulu begitu gagah dan penuh kasih, kini terasa begitu jauh, terenggut oleh pengaruh ibunya yang begitu mendominasi. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan, tak berdaya menghadapi takdir yang seolah sudah digariskan. Di balik jendela kamar, aku sering menatap langit malam yang bertabur bintang, berharap ada secercah harapan yang bisa kutemukan. Aku berdoa, memohon petunjuk kepada Allah, agar diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Air mata seringkali membasahi pipiku, namun aku selalu menghapusnya sebelum Bayu terbangun. Aku tidak ingin dia melihat kerapuhanku. Aku tidak ingin dia merasa bersalah. Padahal jauh di lubuk hatiku, aku tahu dia adalah bagian dari masalah ini. Rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung dan menemukan kedamaian, kini terasa seperti penjara. Setiap sudutnya menyimpan kenangan manis yang kini berubah pahit. Setiap tawa yang pernah bergema, kini terasa seperti bisikan hantu yang menghantuiku. Aku merindukan masa-masa ketika aku masih bebas, sebelum janji suci itu mengikatku dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung. Aku hanya bisa berharap, suatu hari nanti, kebahagiaan akan kembali menghampiriku, membawa serta kedamaian yang telah lama hilang. Aku masih ingat, suatu sore, aku mencoba mengajak Bayu untuk berbicara empat mata. Aku ingin menjelaskan perasaanku, berharap dia bisa memahami. Bayu, aku merasa ada yang berbeda, kataku pelan, mencoba menahan getaran suaraku. Bayu hanya menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada ponselnya. Tidak ada apa-apa, Kirana. Kamu terlalu sensitif. Jawabnya singkat, tanpa menatap mataku. Jawaban itu terasa seperti pukulan telak yang merobek sisa-sisa harapanku. Aku tahu, aku tidak bisa lagi mengandalkan Bayu. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk menyimpan semua perasaanku sendirian. Aku belajar untuk menelan setiap kata pedas dan menahan setiap air mata. Aku berusaha untuk tampak kuat di luar, meskipun di dalam, jiwaku hancur berkeping-keping. Aku bertekad untuk tidak membiarkan siapapun melihat kelemahanku, terutama Ibu Rahma. Aku akan menunjukkan bahwa aku bisa bertahan, meskipun harus menanggung beban sendirian. Pertahanan itu adalah satu-satunya hal yang kumiliki saat itu. Desa kami yang dulu terasa begitu damai dan hangat,
kini terasa dingin dan mencekam bagiku. Setiap langkahku terasa berat, setiap hembusan napas terasa sesak. Aku tahu, ada sesuatu yang harus berubah. Entah itu aku yang harus berubah, atau takdir yang harus berubah. Yang jelas, aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang penindasan ini. Aku harus menemukan jalan keluar, meskipun aku belum tahu bagaimana caranya. Aku hanya tahu, aku tidak akan menyerah begitu saja. Bab ini menjadi titik balik, di mana kebahagiaan awal mulai terkikis oleh kenyataan pahit. Kebahagiaan yang terlalu rapuh, tak sanggup menahan gempuran badai yang datang dari orang terdekat. Aku hanya bisa berharap, ada cahaya di ujung terowongan, meskipun jalannya terasa begitu gelap dan panjang. Aku memohon kepada Tuhan agar menguatkan langkahku, agar aku bisa melewati semua ini dengan kepala tegak. Hari-hariku setelah pernikahan mulai terasa seperti neraka yang tak berujung. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan cemas, bertanya-tanya perkataan pedas apalagi yang akan terlontar dari bibir Ibu Rahma. Lidahnya seperti pisau bermata dua, tajam dan mampu mengoyak harga diriku hingga ke titik terendah. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, tidak ada satupun yang pernah cukup baik di matanya. Aku merasa seperti bayangan, tidak terlihat dan tidak dihargai. Kirana, kenapa nasi ini gosong? Apa gunanya punya menantu kalau tidak bisa memasak dengan benar? Tegurnya suatu pagi, suara beratnya menggema di seluruh dapur. Padahal, hanya sedikit saja bagian dasar nasi yang menguning, bukan gosong sepenuhnya. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku hanya sedikit lalai karena kelelahan, namun ucapanku terpotong cepat. Alasan, kamu itu pemalas. Tidak seperti menantu tetangga sebelah yang cekatan dan pandai segalanya. Lanjutnya, membandingkan aku dengan wanita lain yang bahkan tidak kukenal. Hampir setiap hari, kalimat-kalimat yang merendahkan itu menjadi sarapan pagiku, kudapan siangku, dan pengantar tidur malamku. Beliau tak pernah lelah menemukan celah pada setiap hal yang kulakukan, sekecil apapun itu. Pakaian yang kukenakan, cara aku berjalan, bahkan cara aku tersenyum pun tak luput dari kritiknya. Senyummu itu seperti orang bodoh. Kirana, mana wibawanya menantu seorang terpandang, katanya sambil mendengus, membuatku merasa begitu kecil dan tak berarti. Bayu, suamiku, yang dulu selalu menjadi benteng pertahananku, kini hanya bisa diam membisu. Ia sering menatapku dengan tatapan kasihan, namun tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya untuk membelaku. Aku tahu, ia terjepit di antara dua wanita, ibu dan istrinya, namun kebisuan itu terasa lebih menyakitkan daripada tusukan Ibu Rahma. Itu adalah pengkhianatan kecil yang terus-menerus mengikis kepercayaanku padanya, seperti air yang terus-menerus menetes mengikis batu karang. Aku sering mencoba berbicara dengan Bayu di malam hari, berharap ia bisa membela atau setidaknya menenangkanku. Bayu, apakah aku memang seburuk itu? Ibu selalu saja mengataiku. Bisikku pelan, air mata mengalir di pipiku. Ia hanya menghela napas panjang, membalikkan badan membelakangiku. Sudahlah, Kirana, ibu memang begitu. Jangan dimasukkan ke hati. Jawabnya singkat, seolah masalah ini hanyalah riak kecil yang tidak berarti. Padahal, hatiku sudah berdarah-darah. Kerudung yang kukenakan dengan bangga, yang merupakan simbol ketaatanku pada agama, justru seringkali menjadi bahan ejekan Ibu Rahma. Kamu ini, Kirana, berhijab tapi otaknya kosong. Atau, lihatlah dirimu, berhijab tapi tidak bisa mengurus rumah. Untuk apa terlihat alim di luar kalau dalamnya keropos? Ujarnya dengan nada mencibir. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menahan amarah yang bergejolak di dada. Hijab ini adalah pilihanku, jalan hidupku, bukan topeng untuk menutupi kekuranganku. Setiap sholat malam, aku selalu mengadu pada Sang Pencipta. Aku merasa begitu sendiri, begitu tak berdaya menghadapi badai yang tak kunjung reda. Aku memohon agar diberikan kekuatan untuk terus bersabar, meskipun rasanya sudah di ambang batas.
Air mata tak henti-hentinya mengalir, membasahi sajadah yang selalu menjadi saksi bisu kesedihanku. Aku hanya ingin sedikit saja ketenangan, sedikit saja kasih sayang, namun itu semua terasa begitu jauh dari jangkauanku. Aku mulai menghindari berinteraksi langsung dengan Ibu Rahma sebisa mungkin. Aku akan bangun lebih pagi untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah sebelum beliau bangun, atau bersembunyi di dapur saat beliau sedang berada di ruang keluarga. Namun, seolah-olah ia memiliki indera keenam, beliau selalu berhasil menemukanku dan melancarkan serangan verbalnya. Aku merasa seperti buruan yang tak bisa lari dari pemburu, selalu dalam keadaan siaga dan ketakutan. Perlahan-lahan, rasa percaya diriku terkikis habis. Aku mulai meragukan setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat. Aku merasa diriku memang tak pantas untuk Bayu, tak pantas untuk keluarga ini. Kata-kata Ibu Rahma mulai merasuki pikiranku, membentuk citra diri yang buruk tentang diriku. Aku yang dulu ceria dan penuh semangat, kini berubah menjadi wanita pendiam, penakut, dan penuh keraguan. Senyumanku pun semakin hampa. Bahkan tetangga sekitar pun mulai menyadari perubahan pada diriku. Mereka sering menatapku dengan tatapan kasihan, bisikan-bisikan samar sering kudengar saat aku melintas di jalan. Aku tahu, Ibu Rahma pasti sudah menyebarkan cerita-cerita buruk tentang diriku, mencoreng namaku di mata orang lain. Itu adalah bentuk kekejaman lain yang beliau lakukan, menghancurkan reputasiku secara perlahan, tanpa kusadari. Aku merasa terisolasi, bahkan dari lingkungan sosial. Aku merasa seperti bunga yang layu di musim kemarau panjang. Daun-daunnya mengering, kelopaknya berguguran, dan warnanya memudar. Semua vitalitas dalam diriku perlahan menghilang, digantikan oleh kekosongan yang menyesakan. Aku seringkali menghabiskan waktu berjam-jam di kamar, memandangi pantulan diriku di cermin, mencoba menemukan kembali Kirana yang dulu, namun yang kulihat hanyalah bayangan pucat dengan mata yang syarat akan kesedihan. Suatu malam, saat Ibu Rahma pergi ke pengajian, aku memberanikan diri untuk kembali berbicara dengan Bayu. Aku ingin sekali lagi mencari pengertian darinya, berharap ia bisa melihat penderitaanku. Bayu, apa yang sebenarnya terjadi pada kita? Aku tidak bisa terus seperti ini, kataku. Suaraku tercekat menahan isak tangis. Bayu hanya menghela napas, menatapku dengan pandangan lelah. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita, Kirana. Kamu harus mengerti posisinya. Jawabnya, masih mencoba membela ibunya. Jawaban Bayu itu menghancurkan sisa-sisa harapanku. Aku menyadari, ia tidak akan pernah berdiri di sisiku. Ia terlalu terikat pada ibunya, terlalu takut untuk melawannya. Cinta yang dulu kurasakan begitu kuat, kini terasa begitu rapuh. Seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Aku merasa begitu sendirian, meskipun ada seseorang yang tidur di sampingku. Keheningan di antara kami adalah jurang yang semakin lebar. Aku mulai menulis di buku harian, meluapkan semua emosi yang tak bisa kusampaikan. Setiap halaman dipenuhi dengan air mata dan keluhan, menjadi saksi bisu betapa hancurnya perasaanku. Buku harian itu adalah satu-satunya teman setiaku, satu-satunya tempat aku bisa jujur tentang penderitaanku. Aku merasa sedikit lega setiap kali pena menari di atas kertas, meskipun itu hanya kelegaan sesaat yang tak bisa menyelesaikan masalah inti. Meskipun dalam hati aku merasa sakit, aku tetap berusaha menjalankan kewajibanku sebagai istri dan menantu dengan sebaik-baiknya. Aku memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, semuanya kulakukan tanpa celah, berharap ada sedikit saja pengakuan atau senyuman dari Ibu Rahma. Namun, yang kudapatkan hanyalah tatapan datar dan kritik tanpa henti. Aku mulai lelah, sangat lelah dengan semua ini. Energi dalam diriku terkuras habis. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini memang takdirku? Apakah aku memang ditakdirkan untuk hidup dalam penderitaan seperti ini? Aku tidak ingin menyerah, namun rasanya sudah tidak ada lagi kekuatan dalam diriku untuk terus berjuang.
Aku merasa seperti daun kering yang siap diterbangkan angin, tak punya kendali atas arah hidupku sendiri. Aku hanya ingin sedikit kebebasan, sedikit ruang untuk bernapas, sedikit saja rasa damai. Setiap doa yang kupanjatkan di sepertiga malam terakhir, selalu berisi harapan agar hatiku dikuatkan. Aku tahu, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Namun, terkadang, batas itu terasa begitu dekat, dan aku takut aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Aku hanya bisa berpasrah, menyerahkan semua kepadanya, berharap ada jalan keluar yang terbaik untukku. Aku memeluk erat sajadahku, menangis dalam diam. Hidupku di rumah itu terasa seperti drama yang tak berujung, dengan Ibu Rahma sebagai sutradara dan aku sebagai pemeran utama yang tak pernah bisa memuaskan penonton. Aku merasa terperangkap dalam naskah yang tidak pernah kutulis, terpaksa memainkan peran yang tidak kuinginkan. Setiap hari adalah pertunjukan, setiap senyuman adalah topeng, setiap kata adalah kebohongan yang kutujukan untuk diriku sendiri. Aku hanya ingin drama ini segera berakhir. Kekejaman Ibu Rahma tak hanya berhenti pada kata-kata. Seiring waktu, tindakannya menjadi lebih terang-terangan dan lebih menyakitkan, seolah ia menikmati setiap tetes penderitaanku. Beliau mulai dengan sengaja menyembunyikan bahan makananku agar aku tidak bisa memasak. Lalu menuduhku pemalas karena dapur tak berasap. Pernah, ia membuang hasil rajutanku yang sedang kukerjakan, padahal itu adalah satu-satunya hobi yang bisa sedikit mengobatiku. Buang saja barang-barang tidak berguna ini, daripada melamun tidak jelas, katanya sambil melemparnya ke tempat sampah. Setiap pagi, aku harus bangun paling awal untuk memastikan semua tugas rumah tangga selesai sebelum Ibu Rahma terbangun. Jika ada sedikit saja keterlambatan atau kekurangan, makian dan hinaan akan langsung menghujaniku tanpa ampun. Aku seringkali tidur hanya beberapa jam, kelelahan dan ketakutan membuatku sulit memejamkan mata. Lingkaran hitam di bawah mataku semakin pekat, mencerminkan jiwaku yang semakin gelap. Aku merasa seperti budak di rumah sendiri, tanpa hak dan suara. Suatu hari, aku merasa pusing hebat dan mual tak tertahankan. Ada rasa aneh yang menjalari tubuhku, membuatku bertanya-tanya. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan harapan, aku memberanikan diri membeli alat tes kehamilan secara diam-diam. Dan ya, 2 garis merah muda itu muncul, memancarkan secercah cahaya di tengah kegelapan hidupku. Aku hamil. Perasaanku membuncah, sebuah kebahagiaan kecil yang akhirnya menyapa setelah sekian lama. Aku berharap kehadiran cucu akan meluluhkan hati Ibu Rahma. Dengan jantung berdebar, aku memberanikan diri memberitahu Bayu kabar gembira ini. Ia tampak terkejut, namun senyum tipis sempat tersungging di bibirnya. "Benarkah, Kirana?" "Alhamdulillah," ucapnya pelan, mengusap perutku dengan lembut. Aku berharap tatapan kasih sayang itu akan kembali, berharap bayi ini akan menyatukan kembali kami. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat, karena Bayu segera menambahkan, "Tapi, bagaimana kalau ibu tahu?" Kekhawatirannya lebih besar daripada kebahagiaannya. Aku bersikeras untuk memberitahu Ibu Rahma, berharap ia akan bahagia mendengar akan memiliki cucu. Dengan hati penuh harap, aku menemui beliau. "Ibu, alhamdulillah, saya hamil," kataku, mencoba menampilkan senyum terbaikku. Namun, reaksi beliau jauh dari yang kubayangkan. Wajahnya langsung mengeras, tatapannya penuh amarah. "Hamil? Cepat sekali. Jangan-jangan kamu sengaja ingin menjebak Bayu dengan anak ini, ya?" teriaknya, menuduhku dengan kata-kata yang menusuk jantung. Kata-katanya seperti petir di siang bolong, menghantam seluruh tubuhku. Bagaimana mungkin beliau bisa menuduhku sekeji itu? Aku hanya ingin memiliki keluarga yang bahagia, dan bayi ini adalah anugerah terindah. Namun, di mata Ibu Rahma, aku hanyalah seorang manipulator yang mencoba mengambil keuntungan. Bayu, yang mendengar keributan itu, hanya bisa berdiri diam di ambang pintu,
tak berani membela apalagi menenangkanku. Keheningan Bayu adalah pisau lain yang mengiris hatiku. Setelah kejadian itu, perlakuannya semakin buruk. Ibu Rahma melarangku makan makanan tertentu, melarangku beristirahat, bahkan menyuruhku tetap bekerja berat di sawah padahal aku sedang hamil muda. Wanita desa itu kuat. Jangan cengeng hanya karena hamil. Dulu ibu juga hamil sambil bekerja keras. Ujarnya tanpa belas kasihan. Aku tahu, ia ingin aku keguguran, ingin aku tidak memiliki keturunan agar tidak ada lagi yang mengikatku dengan Bayu. Pikiran itu membuatku merinding. Aku seringkali merasa lemas dan pusing, namun aku tetap mencoba bertahan. Aku berbicara dengan janin dalam kandunganku, memohon maaf karena tidak bisa memberikannya perlindungan yang layak. Nak, maafkan ibu. Ibu akan berjuang untukmu, bisikku sambil mengusap perutku yang masih rata, air mata mengalir deras. Aku bertekad untuk melindungi bayi ini dengan seluruh sisa kekuatanku, bahkan jika itu berarti aku harus melawan Ibu Rahma sendirian. Aku percaya, janin ini adalah anugerah Allah. Suatu siang, saat aku sedang mengangkat ember berisi air dari sumur, Ibu Rahma tiba-tiba menyuruhku melakukan pekerjaan lain yang jauh lebih berat. Aku merasa sangat lelah, namun tak berani menolak. Saat aku mencoba mengangkat karung beras yang cukup besar, perutku tiba-tiba terasa nyeri hebat, dan darah mulai menetes. Panik menyerangku. Aku mencoba berteriak memanggil Bayu, namun suaraku tertahan di tenggorokan. Semua terasa gelap. Aku terbangun di atas tempat tidur dengan perut terasa kosong. Bayu duduk di sampingku dengan wajah tertunduk. Matanya sembab. "Kirana, maafkan aku," bisiknya, suaranya parau. "Bayi kita tidak bisa diselamatkan." Dunia terasa runtuh saat itu juga. Bayiku, cahaya harapanku, telah pergi. Akibat tekanan dan pekerjaan berat yang tak seharusnya kulakukan, aku keguguran. Rasa sakit fisik tak sebanding dengan rasa sakit di hatiku, yang terasa seperti diremuk hingga hancur lebur. Ibu Rahma muncul di ambang pintu, menatapku dengan tatapan tanpa emosi. "Sudah ibu bilang, jangan terlalu manja. Itu akibatnya kalau tidak kuat," katanya dengan nada dingin, seolah kematian cucunya adalah hal yang wajar. Tidak ada simpati, tidak ada penyesalan. Aku menatapnya dengan pandangan kosong, hatiku membeku. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang mati bersamaan dengan kepergian bayiku. Sejak saat itu, aku tahu, tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari wanita itu. Aku merasa begitu hancur, begitu kosong. Aku kehilangan bayiku, dan aku kehilangan harapan. Bayu, meskipun mencoba menghibur, tidak bisa memahami dalamnya lukaku. Ia terlalu takut pada ibunya, terlalu lemah untuk berdiri di sisiku. Aku menyadari, ia tidak akan pernah bisa melindungiku, apalagi membela kepergian bayiku. Pengkhianatan itu terasa lebih pahit daripada racun. Semua impian tentang keluarga kecil yang bahagia, tentang tawariang seorang bayi, kini hancur berkeping-keping. Rumah yang seharusnya menjadi sarang kebahagiaan, kini menjadi kuburan bagi impian-impianku. Aku hanya bisa menangis dalam diam, memeluk erat boneka kecil yang seharusnya menjadi milik bayiku. Aku merasa begitu sendiri di dunia ini, tanpa ada tempat untuk bersandar. Peristiwa keguguran itu menjadi puncak dari segala penindasan yang kualami. Rasanya seperti ada batas tipis yang telah kulewati, dan tidak ada jalan kembali. Kesabaranku telah habis, dan hatiku yang dulu penuh kasih, kini mulai dipenuhi amarah dan dendam. Aku bersumpah, mereka harus membayar mahal atas penderitaanku dan kepergian bayiku yang tak berdosa. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup, tapi tentang mencari keadilan. Setiap malam, aku memandangi foto USG bayiku yang pudar, air mata tak henti-hentinya mengalir. Aku berbisik pada bayangan kecil itu, berjanji akan mencari pembalasan atas apa yang telah menimpanya. Dendam itu menjadi bara api yang membakar di dalam diriku,
memberiku kekuatan baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak akan lagi menjadi Kirana yang lemah dan penurut. Aku akan bangkit demi bayiku. Tatapanku kini tidak lagi dipenuhi kesedihan, melainkan tekad yang membara. Aku akan membalas semua perbuatan keji Ibu Rahma dan Bayu yang telah membiarkanku menderita. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukanlah wanita yang bisa diinjak-injak begitu saja. Aku akan bangkit dari abu, lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya. Aku akan memastikan mereka akan menyesali perbuatan mereka. Di sudut kamar, aku berlutut, bukan untuk memohon belas kasihan, melainkan untuk bersumpah. Sumpah untuk membalas dendam. Aku akan menuntut keadilan, tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk bayiku yang telah tiada. Ini adalah awal dari perjalananku, perjalanan yang akan mengubahku menjadi wanita yang berbeda, wanita yang dipenuhi dengan tekad dan kekuatan yang tak terhingga. Aku akan membuat mereka berlutut. Pagi itu, udara terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Dinginnya tidak sebanding dengan dinginnya hatiku yang telah mati rasa setelah kepergian bayiku. Aku masih terbaring lemah di tempat tidur, mencoba memproses kehancuran yang kurasakan. Namun, belum sempat aku bangkit dari keterpurukan, badai lain kembali menerjang, jauh lebih besar dan menghancurkan. Pintu kamarku terbuka, dan di sana berdiri Bayu bersama Ibu Rahma. Wajah mereka tampak serius, tanpa ekspresi. Ibu Rahma memulai dengan nada bicara yang datar, seolah apa yang akan diucapkannya hanyalah hal sepele. Kirana, Ibu rasa, sudah saatnya kita mengakhiri semua ini. Bayu tidak bisa terus-menerus hidup denganmu yang hanya membawa sial. Katanya, suaranya menusuk langsung ke ulu hati. Sial? Aku? Setelah semua penderitaan yang kualami, setelah kehilangan bayiku, kini aku dituduh membawa sial. Kata-kata itu lebih tajam daripada belati. Aku menatap Bayu, berharap ia akan membantah, berharap ia akan membelaku. Namun, ia hanya menunduk, matanya menghindari tatapanku. Kirana, maafkan aku. Aku rasa ini memang yang terbaik untuk kita, ucapnya, suaranya bergetar, namun tidak ada ketulusan di dalamnya. Kata-kata itu adalah pengkhianatan terakhir, yang merobek sisa-sisa hatiku hingga hancur berkeping-keping. Suamiku sendiri, orang yang berjanji akan mencintaiku seumur hidup, kini meminta perpisahan. Sejak awal, memang Ibu Rahma yang menginginkan perpisahan ini. Ia tidak pernah menginginkanku menjadi menantunya, dan kepergian bayiku menjadi alasan sempurna baginya untuk menyingkirkanku. Aku merasa seperti barang bekas yang tak lagi berguna, siap dibuang begitu saja. Pernikahan kami, yang dulu kuanggap suci, kini terasa seperti lelucon pahit yang dimainkan oleh takdir. Air mata yang sudah kering, kini kembali mengalir, lebih deras dari sebelumnya. Proses perceraian kami berjalan sangat cepat, seolah semuanya telah diatur dan direncanakan dengan matang. Aku tidak diberi kesempatan untuk membela diri, tidak diberi kesempatan untuk menuntut hak-hakku sebagai istri. Ibu Rahma memastikan semuanya berjalan sesuai keinginannya, bahkan mempekerjakan pengacara handal yang membalikkan semua fakta. Aku dituduh sebagai istri yang tidak berbakti, pemalas, dan bahkan pembawa sial bagi keluarga mereka. Di pengadilan agama yang dingin, aku hanya bisa duduk membisu, mendengarkan semua tuduhan tak berdasar yang dilontarkan. Bayu, yang duduk di samping ibunya, hanya diam. Tatapan matanya kosong, seolah ia adalah robot yang telah diprogram. Aku tahu, ia sepenuhnya berada di bawah kendali ibunya. Ia telah berubah menjadi sosok yang tidak kukenal lagi, sosok yang tega menyakitiku demi kebahagiaan ibunya. Pada akhirnya, palu hakim diketuk, mengesahkan perceraian kami. Aku resmi menjadi janda. Gelar yang dulu tak pernah kubayangkan akan kusandang secepat ini. Aku keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai, jiwaku terasa hampa, kosong tak bersisa. Aku kehilangan suami, aku kehilangan bayiku,
Dan kini aku kehilangan statusku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Segalanya direnggut dariku. Aku kembali ke rumah Ibu Rahma, berharap bisa mengambil beberapa barang pribadiku. Namun, yang kudapati adalah pintu yang terkunci rapat. Ibu Rahma dan Bayu telah pergi, entah kemana. Aku tahu, mereka tidak ingin aku kembali. Mereka ingin aku menghilang begitu saja dari kehidupan mereka. Aku berdiri di depan pintu yang tertutup itu, merasa begitu terbuang, begitu tak diinginkan. Ini adalah rumah yang dulu kusebut rumah, kini hanya tembok-tembok asing yang tak berbelas kasih. Aku tidak memiliki sanak keluarga di desa ini yang bisa kutuju. Kedua orang tuaku telah lama meninggal, dan aku adalah anak tunggal. Aku tidak punya tempat untuk pulang, tidak punya tempat untuk bersandar. Aku hanya punya diriku sendiri, dengan sisa-sisa hati yang hancur berkeping-keping. Aku berjalan menyusuri jalan desa yang sepi, tanpa arah, tanpa tujuan. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah kakiku tak sanggup lagi menopang tubuhku. Kerudungku yang lusuh kini terasa begitu berat di kepalaku, seolah ikut menanggung beban penderitaanku. Aku terus berjalan, melewati rumah-rumah penduduk yang tampak bahagia, tawa anak-anak yang bermain riang, semuanya terasa begitu kontras dengan kehancuran yang kurasakan. Aku merasa seperti orang asing di tengah keramaian, tak ada yang peduli, tak ada yang memahami. Dunia terasa begitu kejam bagiku. Ketika malam tiba, aku menemukan sebuah gubuk tua yang tak terpakai di pinggir desa. Aku masuk ke dalamnya, meringkuk di sudut yang gelap, mencoba mencari kehangatan dari hawa dingin yang menusuk. Air mata kembali mengalir, membasahi pipiku yang kotor. Aku menangis sejadi-jadinya, meluapkan semua emosi yang telah kutahan selama ini. Aku merasa begitu lemah, begitu tak berdaya. Aku hanya ingin semua penderitaan ini berakhir. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam itu, sebuah api kecil tiba-tiba menyala di dalam diriku. Api amarah, api dendam. Aku memandang langit malam yang gelap, bintang-bintang berkelip seolah mengejek penderitaanku. Aku bersumpah, mereka harus membayar mahal atas semua ini. Atas penghinaan, atas pengkhianatan, dan atas kepergian bayiku yang tak berdosa. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang setelah merenggut segalanya dariku. Tekad itu, meskipun samar, mulai memberiku kekuatan. Aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus terpuruk. Aku harus bangkit, demi diriku sendiri, demi bayiku. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukanlah wanita yang bisa dihancurkan begitu saja. Aku akan kembali, lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih berkuasa. Aku akan membalas setiap tetes air mata yang telah kutumpahkan. Malam itu, di dalam gubuk tua yang dingin, Kirana yang dulu telah mati. Terlahir kembali Kirana yang baru, yang dipenuhi dengan tekad membara untuk membalas dendam. Aku akan menggunakan setiap sisa tenaga dan pikiranku untuk merencanakan pembalasan yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Ini bukan lagi tentang cinta atau kebahagiaan, ini tentang keadilan. Aku akan memulai semuanya dari nol. Aku akan membangun kembali diriku, lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan memastikan, mereka akan menyaksikan kebangkitanku, dan kehancuran mereka. Aku tidak akan menyerah, aku tidak akan mundur. Aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai dendamku terbalaskan. Ini adalah janji yang akan kutepati. Dunia mungkin telah merenggut segalanya dariku, namun ia tidak akan bisa merenggut tekadku. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa wanita yang mereka anggap lemah ini bisa menjadi badai yang siap menghancurkan segalanya. Aku akan membalas dendam di pernikahan mantan suamiku, di hadapan semua orang, agar mereka tahu bahwa tidak ada kejahatan yang tidak akan mendapatkan balasannya. Aku akan memastikan bahwa semua orang di desa ini akan tahu kebusukan hati Ibu Rahma dan kelemahan Bayu. Aku akan membuat nama baik mereka hancur, sama seperti mereka menghancurkan hidupku. Aku akan menuntut keadilan,
dengan caraku sendiri. Air mataku sudah kering, kini hanya ada api yang membara di mataku. Aku akan bangkit dan membalaskan dendam. Setelah malam yang dingin dan penuh sumpah serapah di gubuk tua, pagi harinya aku bangkit dengan tekad yang membara. Tubuhku memang masih lemah, namun jiwaku kini terasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak bisa terus-menerus meratapi nasib. Aku harus bergerak, mencari jalan keluar, dan memulai hidup baru. Desa ini, dengan segala kenangan pahitnya, harus kutinggalkan untuk sementara waktu. Aku butuh tempat yang baru, tempat di mana aku bisa menata kembali kepingan-kepingan hatiku yang berserakan. Aku memutuskan untuk pergi ke kota sebelah, ke tempat di mana bibi jauhku, Bu Minah, tinggal. Beliau adalah satu-satunya kerabat yang kumiliki, seorang wanita parubaya yang selalu ramah dan penyayang. Dengan sisa-sisa uang simpanan yang tidak seberapa, aku menumpang sebuah bus tua yang reot, meninggalkan desa yang dulunya adalah surgaku, kini berubah menjadi neraka. Setiap putaran roda bus terasa seperti melepaskan beban berat dari pundakku. Sesampainya di rumah Bu Minah, aku disambut dengan pelukan hangat dan tatapan penuh pengertian. Aku menceritakan semua yang terjadi padaku, mulai dari kekejaman Ibu Rahma, kelemahan Bayu, hingga kepergian bayiku. Bu Minah mendengarkan dengan sabar, air mata sesekali mengalir di pipinya. Beliau tidak menyalahkan, tidak menghakimi, hanya memberikan dukungan tulus yang sangat kubutuhkan saat itu. Aku merasa sedikit lega, akhirnya ada seseorang yang mau mendengarkanku. Bu Minah, meskipun hidupnya sederhana, adalah seorang wanita pekerja keras. Beliau memiliki usaha kecil-kecilan membuat kerajinan tangan dari kain perca dan menjualnya di pasar. Aku memutuskan untuk membantu beliau, belajar semua seluk-beluk kerajinan tangan itu. Awalnya memang sulit, jemariku kaku, dan pikiranku sering melayang. Namun, setiap jahitan, setiap potongan kain, adalah terapi bagiku, mengalihkan pikiranku dari rasa sakit yang mendalam. Aku belajar dengan cepat. Tanganku yang dulu hanya terampil dalam urusan dapur dan kebun, kini mulai lihai mengolah kain perca menjadi tas-tas cantik, dompet, dan hiasan dinding. Aku menemukan passion baru dalam diriku, sebuah keterampilan yang memberiku harapan dan tujuan. Setiap produk yang berhasil kubuat dengan kedua tanganku sendiri, memberiku rasa puas yang tak terhingga. Aku mulai melihat secercah masa depan yang cerah. Bu Minah juga mengajariku cara berdagang, bagaimana berbicara dengan pembeli, bagaimana mengatur keuangan, dan bagaimana mengembangkan produk. Aku sering menemaninya ke pasar, belajar langsung dari lapangan. Aku belajar tentang persaingan, tentang bagaimana menarik pelanggan, dan tentang bagaimana bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Pengalaman itu membentukku menjadi pribadi yang lebih tangguh dan mandiri. Setelah beberapa bulan, aku memutuskan untuk mencoba menjual kreasiku secara online. Bu Minah awalnya ragu, karena beliau tidak terlalu familiar dengan teknologi. Namun, aku meyakinkannya. Dengan bermodalkan ponsel jadul dan sedikit pengetahuan tentang media sosial, aku mulai memasarkan produk-produkku. Tak disangka, responnya sangat baik. Produk-produkku yang unik dan berkualitas mulai diminati banyak orang, tidak hanya dari kota kami, tetapi juga dari kota-kota lain. Pesanan mulai berdatangan, membuat kami kewalahan. Aku dan Bu Minah bekerja keras siang dan malam, memenuhi setiap pesanan dengan teliti. Keuntungan yang kami dapatkan terus meningkat, membuat usaha kecil kami semakin berkembang. Aku mulai menabung, sedikit demi sedikit, demi mewujudkan rencana balas dendam yang terus membara dalam hatiku. Aku tahu, uang adalah salah satu kunci untuk mendapatkan kekuatan dan pengaruh. Seiring dengan kesuksesan finansial, rasa percaya diriku kembali tumbuh. Aku yang dulu selalu menunduk dan takut, kini bisa berbicara dengan lantang dan tegas. Aku yang dulu selalu merasa rendah diri, kini menyadari bahwa aku memiliki potensi yang besar. Transformasi ini tidak hanya terlihat dari penampilanku yang semakin rapi dan terawat,
tetapi juga dari sorot mataku yang kini memancarkan kekuatan dan keteguhan. Aku tidak melupakan hijabku. Justru, aku semakin mencintai identitasku sebagai wanita muslimah. Aku belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari penampilan fisik, melainkan dari hati yang teguh dan iman yang kuat. Hijabku adalah bagian dari diriku, simbol ketaatanku yang tak akan pernah kulepaskan. Bahkan, produk hijab buatanku sendiri menjadi salah satu produk terlaris di toko onlineku. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu memandangi foto USG bayiku. Aku berjanji padanya bahwa semua perjuangan ini adalah untuknya. Aku tidak akan membiarkan kepergiannya sia-sia. Aku akan menuntut keadilan atas apa yang telah menimpanya. Dendam itu adalah bahan bakar yang terus membakar semangatku, mendorongku untuk terus maju, tidak peduli seberat apapun rintangan yang kuhadapi. Aku mulai mencari informasi tentang Bayu dan Ibu Rahma secara diam-diam. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka. Apakah mereka hidup bahagia setelah menyingkirkanku? Aku tahu, ini adalah bagian dari rencanaku. Aku harus memahami posisi mereka, kekuatan mereka, dan kelemahan mereka. Aku tidak ingin menyerang secara membabi buta. Aku ingin menyerang dengan perhitungan matang, memastikan seranganku tepat sasaran. Aku juga mulai melatih diriku secara fisik. Aku bergabung dengan klub bela diri khusus wanita, belajar teknik-teknik pertahanan diri. Bukan untuk melukai orang lain, melainkan untuk melatih ketahanan fisik dan mental. Aku ingin menjadi wanita yang kuat secara lahir dan batin, yang tidak mudah diintimidasi oleh siapapun. Setiap pukulan dan tendangan yang kulakukan adalah manifestasi dari amarah yang kutahan selama ini. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Namun, aku tidak gentar. Aku telah kehilangan segalanya, dan tidak ada lagi yang bisa diambil dariku. Kini, aku hanya memiliki satu tujuan, balas dendam. Balas dendam yang akan membuat mereka merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih parah. Aku akan kembali ke desa itu, bukan sebagai Kirana yang lemah, melainkan sebagai Kirana yang baru, yang siap menghancurkan mereka. Aku seringkali tersenyum sendiri ketika memikirkan hari itu. Hari di mana aku akan kembali ke desa, hari di mana aku akan berhadapan langsung dengan Ibu Rahma dan Bayu. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa wanita yang dulu mereka anggap tak berdaya, kini telah bangkit menjadi sosok yang tak bisa diremehkan. Aku akan membuat mereka menyesali setiap perbuatan jahat yang telah mereka lakukan padaku. Api dendam itu terus membara dalam hatiku, menjadi kekuatan pendorong yang luar biasa. Aku tidak akan membiarkan diriku terpuruk lagi. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berdiri tegak, bahkan setelah diterjang badai paling dahsyat sekalipun. Aku akan membalas semua perbuatan mereka, dengan caraku sendiri, dengan keanggunan seorang wanita yang terluka namun tidak hancur. Ini adalah janji yang akan kutepati. 3 tahun berlalu, dan Kirana yang dulu rapuh kini telah tiada, digantikan oleh sosok wanita yang sama sekali berbeda. Waktu dan pengalaman telah mengukir sebuah metamorfosis sempurna. Rambut panjangku yang dulu sering tak terurus kini tertata rapi di balik hijab pashmina sutra yang elegan, membingkai wajahku yang kini tampak lebih tegas dan bercahaya. Bukan karena kosmetik mahal, melainkan karena kepercayaan diri yang memancar dari dalam. Usahaku bersama Bu Minah telah berkembang pesat. Toko online kami kini menjadi sebuah butik dengan beberapa karyawan. Tidak hanya kerajinan tangan dari kain perca, kami juga memproduksi koleksi hijab eksklusif dengan desain-desain modern yang selalu menjadi incaran para wanita. Namaku, Kirana, kini dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses, inspiratif, dan memiliki kepekaan sosial tinggi. Aku seringkali mengadakan workshop pemberdayaan wanita di berbagai komunitas. Secara finansial, aku telah lebih dari cukup. Tabunganku melimpah, dan investasiku di beberapa properti di kota memberikan hasil yang menggiurkan. Aku juga diam-diam mulai membeli tanah-tanah kosong di desa asalku,
melalui perantara yang tidak akan menghubungkanku dengan masa laluku. Ini adalah bagian dari rencana jangka panjangku untuk membangun jaringan dan kekuatan di tempat yang sama di mana aku pernah dihancurkan. Meskipun kesuksesan telah memelukku erat, aku tidak pernah melupakan asal-usulku dan tidak pernah melepaskan hijabku. Bagiku, hijab adalah pengingat konstan akan kekuatan iman dan keteguhan hati yang membantuku melewati masa-masa sulit. Aku adalah Kirana, wanita muslimah yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama, namun juga seorang pejuang yang siap menuntut keadilan. Kekayaan dan penampilan memang berubah, tapi hatiku tetap teguh pada prinsip. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, bayangan Ibu Rahma dan Bayu tak pernah benar-benar pudar dari benakku. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi sebuah tekad baja. Aku tidak lagi merasakan amarah yang membakar, melainkan sebuah resolusi dingin dan perhitungan yang matang. Dendamku bukan lagi tentang emosi sesaat, melainkan tentang keadilan yang harus ditegakkan, sebuah pelajaran yang harus mereka terima. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan di kantor butikku, Bu Minah datang dengan wajah sedikit cemas. "Kirana, kau tahu, ada kabar dari desa lamamu," katanya pelan. Jantungku berdebar kencang. Aku sudah tahu apa yang akan beliau katakan. Bayu akan menikah lagi dengan gadis dari keluarga kaya dan terpandang di desa sebelah. Kabarnya pestanya akan sangat besar. Berita itu tidak mengejutkanku, justru seolah menjadi kode yang selama ini kutunggu. Ini adalah momen yang tepat. Momen di mana aku akan kembali. Momen di mana aku akan melancarkan serangan balasan yang telah kurancang bertahun-tahun. Senyum tipis terukir di bibirku, senyum yang bukan senyum bahagia, melainkan senyum puas dari seorang perencana yang siap mewujudkan gagasannya. Begitu rupanya, kataku tenang, tanpa sedikitpun menunjukkan gejolak emosi. Bu Minah menatapku bingung. "Kau tidak apa-apa, Nak? Itu mantan suamimu." Aku menatap Bu Minah dengan tatapan tajam yang penuh makna. "Aku sangat baik-baik saja, Bibi. Justru, ini kabar yang kutunggu-tunggu. Sekarang, aku tahu kapan saatnya aku kembali ke sana." Mulai malam itu, rencana balas dendamku yang selama ini hanya berupa konsep di benak, mulai kuturunkan menjadi strategi yang rinci. Aku memanggil tim kepercayaanku. Beberapa di antaranya adalah mantan korban ketidakadilan yang kini menjadi rekan bisnisku. Kami duduk bersama, menyusun setiap langkah dengan hati-hati, mempertimbangkan setiap kemungkinan, dan memastikan tidak ada celah. Aku tidak ingin balas dendam yang bersifat kekerasan. Aku tidak ingin menjadi seperti Ibu Rahma. Dendamku adalah dendam intelektual. Dendam yang akan menghancurkan reputasi mereka, status sosial mereka, dan tentu saja, kebahagiaan semu mereka. Aku akan membalas dengan cara yang elegan, namun mematikan. Aku akan membuat mereka menyesali setiap perbuatan mereka, di hadapan seluruh desa. Aku juga mulai menyiapkan penampilanku. Aku memesan sebuah gaun khusus dari desainer ternama, gaun yang akan memancarkan aura kekuatan dan keanggunan, namun tetap sesuai dengan syariat Islam dan identitasku sebagai wanita berhijab. Aku ingin kehadiranku menjadi sebuah pernyataan, sebuah manifestasi dari Kirana yang baru, Kirana yang telah bangkit dari keterpurukan. Setiap hari, aku menghabiskan waktu untuk memvisualisasikan adegan itu. Aku membayangkan ekspresi kaget di wajah Ibu Rahma, kebingungan di mata Bayu, dan bisikan-bisikan tak percaya dari para tamu undangan. Aku ingin mereka semua melihat bahwa wanita yang dulu mereka hina dan buang, kini kembali sebagai sosok yang jauh lebih berkuasa dan disegani. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dipermalukan. Meskipun aku sibuk dengan persiapan balas dendam, aku tidak melupakan kewajiban agamaku. Solat dan doa menjadi sandaran utamaku. Aku memohon kepada Allah agar melancarkan setiap langkahku, dan agar dendamku ini tidak membuatku berpaling dari jalan yang benar. Aku ingin balas dendamku ini menjadi sebuah pengingat, bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya.
Rencana itu sudah matang. Semua persiapan telah selesai. Aku hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana semua orang akan berkumpul. Waktu di mana kebahagiaan semu mereka akan mencapai puncaknya. Di sanalah aku akan muncul. Seperti hantu dari masa lalu yang siap menghantui mimpi buruk mereka. Aku akan kembali ke desa itu, bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk menuntut keadilan. Hatiku terasa dingin namun juga bersemangat. Aku tahu, ini akan menjadi momen paling penting dalam hidupku. Momen di mana aku akhirnya bisa membebaskan diri dari belenggu masa lalu, dan melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Aku akan membuat mereka membayar mahal, atas semua air mata dan penderitaan yang telah mereka sebabkan. Ini adalah janji yang akan segera kutepati. Beberapa minggu sebelum pernikahan Bayu, aku mulai menjalankan fase pertama dari rencanaku. Aku tidak langsung muncul di desa, melainkan beroperasi dari balik layar. Melalui perusahaan investasiku yang kini memiliki jaringan luas, aku mulai mengakuisisi saham-saham kecil di berbagai usaha yang terafiliasi dengan keluarga Bayu dan Ibu Rahma di desa. Langkah ini dilakukan secara diam-diam, agar mereka tidak mencurigai apapun. Tujuanku adalah menguasai sebagian kecil dari kendali ekonomi mereka. Aku juga mengirimkan beberapa anak buahku, orang-orang yang kupercayai dan terlatih, untuk menyamar sebagai investor atau pengusaha baru di desa. Mereka bertugas untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai kondisi finansial keluarga Bayu dan Ibu Rahma, serta mencari tahu kelemahan-kelemahan mereka. Aku ingin mendapatkan gambaran yang jelas, agar seranganku nanti bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Aku tidak ingin ada kesalahan sedikit pun. Melalui jaringan informanku, aku juga mulai menyebarkan bisik-bisik samar di kalangan masyarakat desa. Bukan gosip yang langsung menuduh, melainkan pertanyaan-pertanyaan retoris yang memancing rasa penasaran. Misalnya, apakah kalian tahu bagaimana sebenarnya keluarga Bayu bisa sekaya itu dalam waktu singkat? Atau, ada yang ingat bagaimana dulu Kirana, mantan istrinya, tiba-tiba menghilang begitu saja? Pertanyaan-pertanyaan itu, meskipun tidak langsung menunjuk, mulai menabur benih keraguan di hati para warga. Aku sengaja memilih untuk tidak langsung menyerang Ibu Rahma secara frontal. Aku ingin membangun pondasi dulu, merusak reputasi mereka secara perlahan, mengikis kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Aku tahu, Ibu Rahma sangat menjunjung tinggi citra dan nama baik. Jika itu rusak, maka seluruh pondasi kehidupannya akan goyah. Ini adalah perang psikologis yang harus dimainkan dengan sangat hati-hati. Anak buahku juga menemukan beberapa transaksi mencurigakan terkait proyek-proyek desa yang melibatkan Bayu dan Ibu Rahma. Ada indikasi korupsi dan penyelewengan dana. Bukti-bukti itu kukumpulkan dengan sangat rapi, menjadi amunisi utama yang akan kumanfaatkan nanti. Aku tidak ingin ada cacat hukum dalam balas dendamku. Aku ingin mereka dihukum oleh hukum dan oleh masyarakat. Aku juga membeli beberapa lahan kosong di dekat pusat desa, lalu mengumumkannya akan dibangun sebuah pusat kerajinan tangan dan butik modern yang akan memberdayakan para wanita desa. Tentu saja, aku menggunakan nama perusahaan lain, agar identitasku tetap rahasia. Langkah ini tidak hanya untuk memajukan desa, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa ada kekuatan baru yang siap bersaing dengan dominasi keluarga Bayu. Kabar tentang pembangunan pusat kerajinan tangan itu mulai menyebar cepat. Beberapa warga desa yang dulu pernah bekerja untuk Ibu Rahma dengan upah rendah, mulai menunjukkan minat untuk bergabung denganku. Aku menawarkan upah yang lebih layak, kondisi kerja yang manusiawi, dan pelatihan gratis. Ini adalah caraku untuk memenangkan hati masyarakat, dan secara tidak langsung, menunjukkan perbedaan mencolok antara diriku dan Ibu Rahma. Ibu Rahma dan Bayu, yang sibuk dengan persiapan pernikahan, awalnya tidak terlalu memperhatikan perubahan-perubahan kecil ini. Mereka terlalu terlena dengan kekuasaan dan kekayaan semu mereka. Mereka tidak menyadari bahwa jaring laba-laba yang tak terlihat sedang kurencanakan, perlahan-lahan menjerat mereka.
Mereka hanya melihat permukaan, bukan kedalaman dari rencana yang kususun. Beberapa warga desa mulai datang kepadaku secara diam-diam, berbagi cerita tentang pengalaman buruk mereka dengan Ibu Rahma. Beberapa di antaranya pernah ditipu, dihina, atau diintimidasi. Aku mendengarkan setiap cerita dengan seksama, mencatat setiap detail, dan memberikan dukungan moral. Aku tahu, ini adalah caraku untuk membangun aliansi, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Aku tidak pernah menunjukkan wajahku secara langsung. Semua komunikasi dengan warga desa dilakukan melalui Buminah atau anak buahku. Aku ingin kehadiranku nanti menjadi sebuah kejutan besar yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku ingin melihat ekspresi wajah Ibu Rahma ketika ia menyadari siapa di balik semua kekacauan ini. Aku ingin ia merasakan ketakutan yang sama seperti yang kurasakan dulu. Semakin dekat hari pernikahan, semakin intensif pula aku menjalankan rencanaku. Aku mulai menargetkan beberapa pemasok yang selama ini bekerja sama dengan keluarga Bayu, menawarkan kesepakatan yang lebih menguntungkan, dan perlahan-lahan mengalihkan bisnis mereka kepadaku. Ini adalah pukulan finansial yang tak terlihat, yang akan terasa dampaknya nanti. Aku ingin menghancurkan mereka secara ekonomi. Rasa dingin di hatiku kini bercampur dengan antisipasi yang membara. Aku tidak sabar menunggu hari itu. Hari di mana aku akan kembali ke desa, bukan sebagai Kirana yang rapuh, melainkan sebagai ratu yang siap menuntut tahta keadilannya. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa roda kehidupan selalu berputar, dan kini saatnya bagi mereka untuk merasakan pahitnya hidup. Setiap langkah yang kuambil adalah perhitungan matang. Setiap keputusan adalah bagian dari strategi besar. Aku tidak akan lagi menjadi korban. Aku akan menjadi predator, yang siap memangsa mereka yang telah merenggut kebahagiaanku. Aku akan balas dendam, di hadapan semua orang, agar semua orang tahu bahwa keadilan akan selalu ditegakkan, tidak peduli seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku juga menghubungi beberapa jurnalis lokal yang kupercayai, memberikan mereka informasi awal tentang kejanggalan-kejanggalan di desa, tanpa menyebutkan namaku secara langsung. Aku ingin media ikut andil dalam membongkar kebusukan keluarga Bayu. Aku ingin mereka menghadapi tekanan dari berbagai sisi, tidak hanya dari diriku. Ini adalah pukulan multi-arah yang akan sulit mereka hindari. Rencana balas dendamku bukan hanya tentang menghancurkan, tetapi juga tentang membangun. Membangun kembali reputasiku, membangun kembali kepercayaanku pada diri sendiri, dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Aku ingin menunjukkan bahwa dari kehancuran, bisa lahir kekuatan yang tak terbatas. Aku ingin menjadi inspirasi bagi wanita-wanita lain yang pernah mengalami hal serupa. Hari pernikahan Bayu tiba. Seluruh desa tampak semarak, dihiasi janur kuning dan bunga-bunga berwarna cerah. Musik tradisional mengalun merdu, mengiringi langkah para tamu yang berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Aroma melati dan makanan lezat menyebar di udara, menciptakan suasana pesta yang meriah. Di tengah keramaian itu, Ibu Rahma tampak sumringah, menyambut para tamu dengan senyum lebar dan kepala terangkat tinggi, bangga dengan pernikahan mewah putranya. Bayu sendiri berdiri gagah di samping calon istrinya, seorang gadis cantik bernama Melati, putri seorang juragan kaya dari desa seberang. Mereka tampak serasi, melambangkan status sosial dan kekayaan yang mereka miliki. Senyum puas terpancar di wajah Bayu, seolah ia telah melupakan semua masa lalunya, melupakan semua penderitaanku. Pemandangan itu menusuk. Namun kini tidak ada lagi rasa sakit yang kurasakan, hanya tekad yang semakin membara. Aku tiba di acara itu persis saat akad nikah baru saja usai dan resepsi dimulai. Aku turun dari mobil mewah hitam yang kubawa dari kota, didampingi dua pengawal pribadiku yang berbadan tegap. Aku mengenakan gaun panjang berwarna dusty pink yang elegan, menjuntai indah hingga mata kaki. Hijab sutra senada membalut kepalaku dengan anggun, menampilkan aura keanggunan dan kemewahan yang tak bisa disembunyikan.
Wajahku dipoles riasan natural yang menonjolkan fitur-fiturku, membuatku terlihat lebih menawan dan berkarisma. Langkah kakiku mantap, tidak ada keraguan sedikit pun. Setiap langkah adalah deklarasi, setiap tatapan adalah peringatan. Para tamu yang melihatku tiba-tiba terdiam, bisikan-bisikan samar mulai terdengar. Mereka menatapku dengan tatapan bingung, bertanya-tanya siapa wanita anggun ini. Aku menoleh ke kiri dan kanan, membalas tatapan mereka dengan senyum tipis yang penuh misteri. Ini adalah Kirana yang baru, bukan Kirana yang dulu mereka kenal. Ibu Rahma yang sedang asyik bercengkrama dengan para tamu penting, tiba-tiba mematung. Matanya melebar, senyumnya memudar, tergantikan oleh ekspresi terkejut yang bercampur ketakutan. Ia mengenaliku. Ia pasti mengenaliku, meskipun penampilanku telah berubah drastis. Bayu, yang awalnya tidak menyadari kehadiranku, menoleh saat melihat ibunya terdiam. Matanya bertemu dengan mataku, dan seketika wajahnya memucat pasi. Tangan Bayu yang menggenggam tangan Melati, seketika lemas. Melati yang kebingungan, menatapku dengan dahi berkerut, mencoba mencari tahu siapa aku. Aku terus berjalan, mendekati panggung pelaminan dengan langkah yang anggun. Setiap langkahku terasa seperti detak jantung yang semakin cepat bagi mereka. Aku bisa merasakan tatapan mata semua orang tertuju padaku, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Assalamualaikum, Ibu Rahma, sapaku ramah, suaraku terdengar lembut namun penuh wibawa. Aku tersenyum pada Ibu Rahma, senyum yang dulunya penuh kepolosan, kini berubah menjadi senyum yang penuh perhitungan. Ibu Rahma tidak bisa berkata apa-apa. Lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa menatapku dengan tatapan tak percaya, seolah melihat hantu dari masa lalu. Kirana, bisik Bayu, suaranya nyaris tak terdengar. Ia tampak sangat terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku menatapnya sekilas, dengan tatapan dingin yang belum pernah kutunjukkan sebelumnya. Mataku seolah berkata, "Ya, ini aku. Aku kembali." Tatapan itu cukup untuk membuat Bayu semakin gelisah. Wajahnya semakin pucat. Aku tidak langsung membuat keributan. Aku tahu, timing adalah segalanya. Aku hanya ingin membuat kehadiran awal ini menjadi kejutan yang akan mengganggu kedamaian mereka. Aku mengeluarkan sebuah kotak beludru dari tas tanganku. Saya datang untuk memberikan hadiah pernikahan kepada Bayu dan Melati, kataku, sambil menyodorkan kotak itu ke arah mereka. Gerakanku tenang dan terkontrol. Bayu dan Melati saling pandang, ragu untuk menerima. Ibu Rahma, yang kini sedikit sadar dari keterkejutannya, berusaha untuk tersenyum paksa. "Terima kasih, Kirana. Tidak perlu repot-repot," katanya, mencoba menjaga gengsi. Namun, suaranya terdengar gemetar. Aku hanya tersenyum simpul. "Tidak apa-apa, Ibu. Ini hadiah istimewa, sebuah pengingat akan masa lalu yang indah." Melati yang penasaran, akhirnya mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk hati yang diukir indah. Bukan sembarang kalung. Itu adalah kalung yang dulu diberikan Bayu padaku saat kami pertama kali pacaran, kalung yang kuberikan kembali kepadanya saat kami bertunangan. Sebuah kalung yang seharusnya menjadi simbol cinta kami. Kalung itu, entah bagaimana, kembali ke tanganku. Wajah Bayu semakin pucat, dan Ibu Rahma hampir kehilangan keseimbangan. Mereka tahu persis makna kalung itu. Aku sengaja mengembalikan kalung itu di hari pernikahannya, sebagai pengingat akan janji-janji manis yang pernah ia ucapkan padaku, janji yang kini telah ia ingkari. Ini adalah pukulan pertama, pukulan psikologis yang akan membuat mereka terus bertanya-tanya. "Semoga pernikahan kalian langgeng dan bahagia," ucapku tulus, namun ada nada sarkasme yang tersirat di dalamnya. Aku tahu, kebahagiaan mereka tidak akan pernah langgeng. Tidak setelah aku kembali.
Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu, dan menyambut era baru yang penuh dengan keadilan. Aku berbalik, berjalan menuju deretan kursi tamu yang masih kosong, dan duduk dengan tenang. Semua mata masih tertuju padaku. Bisikan-bisikan kini berubah menjadi gumaman yang lebih jelas. Itu Kirana, mantan istrinya Bayu. Dia kembali. Kenapa dia bisa begitu cantik dan kaya? Pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Aku bisa mendengar semua itu, namun aku tetap tenang. Aku tahu, inilah awal dari kehancuran mereka. Malam ini, bukan hanya pernikahan, tetapi juga panggung drama yang akan kupertontonkan. Aku duduk bersandar di kursi, menyilangkan kaki dengan anggun, dan menikmati suasana pesta. Aku sesekali menatap Bayu dan Ibu Rahma, yang kini tampak gelisah dan tidak fokus. Senyum mereka telah memudar, dan tatapan mata mereka selalu tertuju padaku. Aku telah berhasil menancapkan duri dalam daging mereka, hanya dengan kehadiranku yang tak terduga. Para pengawalku berdiri di belakangku, memberikan rasa aman dan menunjukkan bahwa aku bukanlah wanita yang bisa diinjak-injak lagi. Aku membiarkan mereka menikmati sisa-sisa kebahagiaan palsu itu, sebelum semuanya akan kutarik kembali. Aku akan menghancurkan mereka di hadapan semua orang, sama seperti mereka menghancurkanku. Ini adalah janji yang akan kutepati malam ini. Acara berlanjut, namun suasana yang tadinya ceria kini terasa tegang. Setiap orang merasa tidak nyaman, terutama Bayu dan Ibu Rahma. Aku tahu, mereka sedang memikirkan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku ingin mereka merasakan ketakutan yang sama seperti yang kurasakan dulu. Aku ingin mereka tahu bahwa aku telah kembali, dan aku tidak akan pergi begitu saja. Aku melihat Melati, istri baru Bayu, menatapku dengan tatapan penasaran. Aku tahu, ia tidak bersalah dalam hal ini. Aku tidak akan menyakitinya. Dendamku hanya tertuju pada Ibu Rahma dan Bayu, dua orang yang telah merenggut kebahagiaanku. Aku akan membalas dendam dengan cara yang adil, tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Suasana di aula pernikahan semakin tegang. Meskipun musik masih mengalun dan tawa masih terdengar samar, semua mata, terutama mata Bayu dan Ibu Rahma, tak lepas dari diriku. Aku membiarkan ketegangan itu tumbuh, membiarkan rasa cemas merayapi hati mereka. Setelah beberapa saat, aku merasa inilah momen yang tepat. Aku bangkit dari tempat dudukku, berjalan dengan anggun menuju panggung pelaminan. Pengawalku mengekor di belakangku, menambah aura intimidasi yang kukeluarkan. Ketika aku tiba di depan panggung, Ibu Rahma langsung berdiri, mencoba menghalangiku. "Kirana, apa yang kau lakukan? Jangan buat keributan di sini," bisiknya tajam, berusaha menutupi kepanikannya. Aku hanya tersenyum tipis. Pandanganku lurus menatap Bayu yang kini berdiri kaku di samping Melati. "Tidak ada keributan, Ibu Rahma. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah pesan," kataku. Suaraku cukup lantang sehingga bisa didengar oleh beberapa tamu di dekatku. Aku meraih mikrofon dari meja panggung. Semua musik langsung berhenti. Semua mata kini tertuju padaku, menantikan apa yang akan kusampaikan. Suasana hening, hanya ada detak jantungku yang berdebar kencang. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia," kataku membuka, suaraku terdengar tenang dan percaya diri. Malam ini adalah malam yang berbahagia bagi Bayu dan Melati. Saya, Kirana, mantan istri Bayu, juga ingin berbagi sedikit kebahagiaan ini. Aku sengaja menekankan kata mantan istri, membuat beberapa tamu terkesiap. Ibu Rahma berusaha merebut mikrofon, namun salah satu pengawalku dengan sigap menahannya. Aku melanjutkan, 3 tahun yang lalu, saya diusir dari rumah ini, dituduh sebagai pembawa sial, dan dituduh sengaja menjebak Bayu. Saya kehilangan segalanya, termasuk bayi yang tak berdosa dalam kandungan saya. Kalimatku seperti petir,
menyambar seluruh aula. Wajah Ibu Rahma memerah padam, sementara Bayu menunduk malu, tidak berani menatapku. Melati tampak terkejut, menatap suaminya dengan pandangan bertanya. Selama ini, saya diam. Saya berusaha bangkit dari keterpurukan, dan alhamdulillah, Allah memberikan jalan. Hari ini, saya datang bukan untuk merusak acara, tetapi untuk menuntut keadilan. Aku mengeluarkan beberapa berkas dari tas tanganku, yang diserahkan oleh salah satu pengawalku. Ini adalah bukti-bukti penyelewengan dana proyek desa yang dilakukan oleh Ibu Rahma dan Bayu, yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Aku melemparkan berkas-berkas itu ke atas meja di depan panggung. Beberapa tamu yang berada di dekatnya mengambil dan membaca isinya, mata mereka membulat kaget. Gemuruh bisikan mulai terdengar di seluruh aula. Informasi yang kusebarkan secara diam-diam selama ini, kini terbukti kebenarannya. Wajah Ibu Rahma kini pucat pasi, tubuhnya gemetar. Selain itu, lanjutku, saya juga memiliki bukti rekaman percakapan antara Ibu Rahma dan seorang calo tanah, yang menunjukkan bagaimana beliau mengakuisisi tanah-tanah warga dengan harga murah, bahkan dengan cara intimidasi. Aku memutar rekaman suara dari ponselku, suara Ibu Rahma yang sedang memarahi dan mengancam seorang warga desa terdengar jelas, menggelegar di seluruh aula. Para tamu mulai berteriak kaget dan marah. Beberapa di antaranya adalah korban langsung dari penipuan tanah yang dilakukan Ibu Rahma. Suasana langsung berubah ricuh. Ibu Rahma mencoba membantah, namun suaranya tenggelam dalam amarah massa. Bayu, yang selama ini hanya diam, kini menatapku dengan tatapan memohon. Namun, aku tidak akan membiarkan diriku luluh lagi. Dan untukmu, Bayu, kataku, menatapnya tajam. Kamu yang dulu berjanji akan mencintaiku seumur hidup. Kamu yang dulu berjanji akan melindungiku. Kamu yang membiarkan ibumu menghancurkan hidupku dan bayiku. Suaraku bergetar, namun aku berusaha menahannya. Aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu. Karena setelah malam ini, tidak akan ada lagi kebahagiaan yang bisa kalian nikmati. Aku menatap Melati, yang kini tampak menangis di samping Bayu. Aku merasa kasihan padanya, namun aku tidak punya pilihan. Ia memang tidak bersalah, namun ia adalah bagian dari keluarga ini. Aku berharap ia akan menemukan kebahagiaannya di tempat lain, jauh dari keluarga yang penuh dengan kebusukan ini. Seorang aparat desa yang kebetulan hadir di acara itu, langsung maju dan meminta agar Ibu Rahma dan Bayu ikut bersamanya untuk dimintai keterangan. Pernikahan itu telah berubah menjadi panggung penangkapan. Ibu Rahma mencoba meronta, namun pengawalku dan aparat desa menahannya dengan kuat. Bayu hanya bisa pasrah, wajahnya dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Aku melihat mereka digiring keluar dari aula, diiringi teriakan dan makian dari para warga desa. Reputasi mereka hancur, status sosial mereka lenyap, dan kini, kebebasan mereka pun terenggut. Aku menyaksikan kehancuran mereka dengan tatapan datar, tanpa sedikit pun rasa senang. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka, yang menikmati penderitaan orang lain. Aku hanya ingin keadilan. Melati yang masih menangis, menatapku dengan pandangan penuh tanda tanya. Aku berjalan mendekatinya, mengulurkan tanganku. Melati, kamu gadis yang baik. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari ini, kataku lembut. Ia menatapku sejenak, lalu memelukku erat. Aku tahu, ia juga adalah korban dari kebusukan keluarga ini. Aku berbalik, meninggalkan aula pernikahan yang kini penuh dengan kekacauan. Aku telah melakukan apa yang harus kulakukan. Dendamku terbalaskan. Namun, anehnya, tidak ada rasa lega yang kurasakan. Hanya ada kekosongan yang samar, sebuah sisa dari penderitaan masa lalu yang tak akan pernah benar-benar hilang. Aku tahu, perjalananku belum berakhir. Aku berjalan keluar, menaiki mobil mewahku. Aku menatap desa yang kini gelap, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan. Aku tahu,
Desa ini tidak akan pernah sama lagi. Aku telah menyingkap kebusukan yang selama ini tersembunyi, dan kini saatnya bagi desa ini untuk memulai lembaran baru. Aku akan memastikan, tidak akan ada lagi Kirana-Kirana lain yang menderita seperti diriku. Malam itu, setelah kekacauan di pernikahan Bayu, aku kembali ke kota dengan perasaan campur aduk. Tidak ada euforia, tidak ada kepuasan yang meledak-ledak seperti yang kubayangkan. Hanya ada sebuah kekosongan yang samar, sebuah rasa dingin yang masih tertinggal di dasar hatiku. Aku telah berhasil membalaskan dendam, menghancurkan mereka yang telah menghancurkanku. Namun, rasa sakit dari masa lalu ternyata tidak serta-merta hilang begitu saja. Berita tentang penangkapan Ibu Rahma dan Bayu atas kasus korupsi dan penipuan tanah menyebar cepat, tidak hanya di desa, tetapi juga di seluruh penjuru kota. Media massa memberitakan dengan gencar, menggoreng kisah kehancuran keluarga terpandang itu menjadi santapan publik. Reputasi mereka hancur lebur, nama baik yang selama ini sangat dijunjung tinggi oleh Ibu Rahma, kini tak lebih dari debu yang beterbangan. Ibu Rahma dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama, dan seluruh aset kekayaannya disita untuk mengganti kerugian masyarakat. Bayu, meskipun tidak terlibat langsung dalam kasus korupsi, harus menanggung malu dan stigma sosial. Pernikahannya dengan Melati pun akhirnya dibatalkan. Ia kehilangan segalanya, istri, kekayaan, dan kehormatan. Ia kini hidup dalam kemiskinan dan keterasingan, persis seperti diriku dulu. Aku tahu, mereka telah membayar mahal atas perbuatan mereka. Aku telah mendapatkan keadilan, tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk bayiku yang tak berdosa, dan untuk masyarakat desa yang selama ini menjadi korban. Namun, di balik semua itu, aku menyadari bahwa dendam tidak pernah benar-benar membawa kedamaian. Ia hanya meninggalkan jejak kosong, sebuah luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Melati datang menemuiku di butikku. Wajahnya tampak lebih tenang, meskipun masih ada guratan kesedihan di sana. "Terima kasih, Kirana," katanya tulus, menggenggam tanganku erat. "Kamu telah membuka mataku. Aku tahu, aku berhak mendapatkan yang lebih baik." Aku tersenyum padanya, tulus dari hati. Kami berbincang lama, dan aku menawarkan padanya kesempatan untuk bekerja di butikku, belajar tentang bisnis dan kemandirian. Ia menerima dengan sukacita. Keputusanku untuk membalas dendam memang telah membawa konsekuensi besar, namun ia juga memberiku pelajaran berharga. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa besar kita bisa menghancurkan orang lain, melainkan pada seberapa besar kita bisa membangun diri sendiri dan membantu orang lain. Aku tidak ingin menjadi Kirana yang penuh dendam lagi. Aku ingin menjadi Kirana yang penuh maaf dan kasih. Aku memutuskan untuk menggunakan sebagian besar keuntunganku untuk membangun kembali desa asalku. Aku mendirikan sekolah gratis, klinik kesehatan, dan memberikan pelatihan keterampilan bagi para wanita dan pemuda desa. Aku ingin menciptakan lingkungan yang lebih baik, tempat di mana tidak ada lagi penindasan dan ketidakadilan. Aku ingin menjadi bagian dari perubahan positif. Dengan bantuan Melati, kami mulai mengembangkan program pemberdayaan ekonomi di desa. Kami mengajarkan para wanita untuk membuat kerajinan tangan, menjahit, dan memasak, lalu membantu mereka memasarkan produk-produk mereka. Desa yang dulu dikenal karena kemiskinan dan intrik, kini mulai dikenal sebagai desa mandiri yang penuh dengan potensi. Aku merasa lebih bahagia melakukan ini, daripada hanya berfokus pada balas dendam. Aku juga mulai berdamai dengan masa laluku. Aku memaafkan Bayu, bukan untuknya, tetapi untuk diriku sendiri. Aku tahu, memaafkan adalah proses yang panjang, namun aku bertekad untuk melakukannya. Aku ingin hatiku bersih dari segala kebencian, agar aku bisa melangkah maju dengan ringan. Aku mengunjungi makam bayiku, berbicara dengannya, dan berjanji akan selalu mengingatnya. Aku tahu, ia akan selalu menjadi bagian dari diriku. Hidupku kini terasa lebih tenang dan damai.
Aku masih sibuk dengan bisnis dan kegiatan sosialku, namun aku tidak lagi merasa terbebani. Aku telah menemukan makna sejati dalam hidupku, yaitu berbagi dan memberi manfaat bagi orang lain. Hijab yang kukenakan kini terasa lebih ringan, karena ia tidak lagi menutupi hati yang penuh dendam, melainkan hati yang penuh kasih. Suatu sore, aku kembali ke desa. Desa itu kini telah banyak berubah. Anak-anak bermain riang di taman yang baru dibangun. Wanita-wanita sibuk menjajakan hasil karya mereka di pasar yang tertata rapi. Aku berjalan menyusuri jalan setapak, hingga tiba di depan rumah yang dulu kudiami bersama Bayu. Rumah itu kini kosong, tak berpenghuni, menjadi saksi bisu dari masa lalu yang pahit. Aku berdiri di depan rumah itu, memejamkan mata, dan menghela napas panjang. Aku melepaskan semua kenangan buruk, semua rasa sakit, semua amarah. Aku membuka mata, dan menatap jauh ke depan. Masa laluku telah usai, dan kini saatnya aku menyambut masa depanku yang cerah. Aku akan terus melangkah, menjadi Kirana yang lebih baik, Kirana yang penuh makna. Aku menaiki mobilku, dan meninggalkan desa itu, bukan dengan rasa sakit, melainkan dengan senyum damai di bibirku. Aku tahu, ini bukanlah akhir dari perjalananku, melainkan awal dari babak baru dalam hidupku. Aku akan terus berjuang, terus berkarya, dan terus memberikan manfaat bagi sesama. Karena itulah arti kehidupan yang sesungguhnya. Aku telah membalaskan dendam, namun yang kutemukan adalah kedamaian. Kedamaian yang jauh lebih berharga daripada dendam itu sendiri. Aku telah menemukan diriku yang sejati, Kirana yang kuat, Kirana yang tangguh, Kirana yang memaafkan. Dan itulah akhir dari kisah ini, akhir yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan.